Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Aljabar, NIM 621141909, rombel IKOR 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai olahraga tenis lapangan. Sejarah awal mula pertama kali permainan olahraga tenis masih menjadi perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan juga Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal olahraga tenis. Nah, teori-teori menyatakan bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota yang ada di negara Mesir, yaitu Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil. Dan juga kata raket itu dikembangkan dari bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis yaitu permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Perancis pada abad ke-12. Permainan ini dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Louis X dari Prancis adalah salah satu penyuka permainan jeu de paume atau permainan telapak tangan yang nantinya berkembang menjadi tenis, dan ia tercatat menjadi orang yang membangun lapangan tenis di dalam ruangan menurut gaya modern. Louis tidak menyukai permainan tenis yang ada di lapangan terbuka dan maka dari itu Louis pun membangun lapangan tertutup untuk olahraga tenis sekitar akhir abad ke-13. Sejarah tenis modern. Nah, pada abad ke-19, tenis populer dimainkan di halaman rumput, maka terkenal dengan sebutan lawn tenis atau tenis lapangan rumput. Sebutan lawn tenis berasal dari seseorang yang berasal dari Inggris yang bernama Arthur Balfour. Sejak ditemukannya lawn tenis, orang mulai bereksperimen dengan memainkannya di permukaan lain seperti clay court atau tanah liat dan hard court atau semen. Klub tenis pertama yang didirikan adalah Leamington di Perancis oleh J.B. Ferreira, Harry Game, Dr. Frederick Haynes, dan Dr. Arthur Tomskin pada tahun 1872. Pada masa itu, tenis disebut sebagai pelota atau law racket. Dalam tahun 1874, permainan tenis telah pertama kali dimainkan di Amerika Serikat oleh Dr. James Dwight dan Fr. Sears. Nah, sejarah tenis di Indonesia pertama kali berkembang pada tahun-tahun 1920-an seiring kian banyaknya murid-murid di Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Umumnya para siswa dibuat Rich School dan NIAS yang pada perkembangannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan yang lebih luas. Perkembangan tenis Indonesia semakin pesat terlihat dari keikutsertaan 3 wakil pribumi pada semacam kejuaraan nasional yang diadakan oleh De Leggemene Netherlands Lawn Tennis Band di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 1934. Pada tanggal 26 Desember 1935, kemudian dicatat sebagai hari lahirnya PLT. Gagasan pendirian PLT ini sendiri yang dikemukakan pada kejuaraan tenis di Semarang itu berasal dari Mr. Budianto Martoatmojo, tokoh tenis dari Jember. Ia kemudian dianggap sebagai pencetak dasar utama pendirian organisasi PLT. Peralatan dan perlengkapan olahraga tenis, yang pertama itu ada raket,
Nah, dalam permainan tenis lapangan, raket tenis harus memenuhi standar, yaitu 29 inci dan lebar 12,5 inci, dan terdapat areal pukul berupa senar dan harus rata. Yang kedua ada net tenis. Untuk ukuran net pada permainan tenis ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dengan bagian tengah. Pada bagian tengahnya dibuat lebih pendek sedikit, yaitu sekitar 0,914 meter atau 4 mm harus tepat. Sedangkan pada bagian pinggir tingginya 1,7 meter dan pada bagian tengahnya terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah dan dari bagian pinggir. Yang ketiga yaitu adalah bola tenis. Nah, untuk ukuran bola, bola ini harus terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bola antara 6,5 cm sampai dengan 6,8 cm. Sedangkan untuk berat bolanya sendiri harus memenuhi standar, yaitu di antara 56 gram sampai 59,4 gram. Yang keempat ada lapangan tenis. Nah, lapangan dalam permainan tenis ini harus rata dan untuk luasan harus memenuhi standar internasional, yaitu dengan panjang 23,78 meter dan dibagi dua dengan sama panjang. Untuk lebar lapangannya sendiri yaitu 8,23 meter. Sedangkan untuk permainan double atau ganda menambah alih 1,37 meter di kedua sisinya. Untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu, yaitu 1-2 inci. Khusus untuk garis baseline sama panjang antara bagian kiri dan kanan. Di dalam lapangan tersebut terdapat dua kotak kecil dengan ukuran 6,40 meter dan memiliki lebar yang sama antar kotak tersebut. Nah, kotak tersebut berfungsi sebagai area pantul ketika melakukan serve. Yang keempat ada papan skor. Nah, papan skor dalam olahraga tenis itu berguna untuk perhitungan skor. Nah, perhitungan skor dalam tenis ini sangatlah berbeda dengan olahraga lainnya. Saat kita mencetak poin, kita tidak langsung mendapatkan poin 1 dalam game. Untuk mendapatkan satu game, kita harus mencetak beberapa poin terlebih dahulu dan disebut poin kecil. Untuk poin kecil dimulai dari angka 0,0. Jika kita mencetak poin, maka skor berubah menjadi 15-0. Bila kita mencetak poin lagi, maka skor berubah menjadi 30-0. Dan apabila kita mencetak poin lagi, maka skor menjadi 40. Untuk dilakukan 40-0 untuk dilakukan apabila skor sama kuat 40-40. Tetapi serve mendapat poin lagi, maka akan menjadi game dalam satu permainan. Pemain harus memenangkan 6 game. Pemain dianggap memenangkan pertandingan jika skor 6-0. Akan tetapi jika permainan sama kuat dengan skor 6-6, maka diadakan game ke-7 dan dilakukan poin kecil atau tie break yang berbeda dengan game-game sebelumnya. Tie break merupakan skor kecil 0,1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan jika skor 6-6, maka dilakukan duge out sampai permainan berakhir atau sampai dengan adanya pemenang. Nah, teknik-teknik dasar dalam bermain tenis. Sikap menerima servisnya itu adalah, yang pertama itu adalah forehand drive, yang kedua adalah backhand drive, service, pukulan volley, melambung atau lob, dan juga overhead smash.
Teknik memegang raket tenis, yaitu yang pertama adalah forehand continental grip, yang kedua adalah forehand extern grip, yang ketiga adalah forehand semi western grip, yang keempat adalah forehand western grip. Peraturan dasar tenis lapangan. Yang pertama, sebelum permainan dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian. Bisa menggunakan koin atau lainnya. Yang kedua, setiap awal pertandingan, pemain selalu berada di sisi sebelah kanan lapangan masing-masing. Yang ketiga, pemain yang melakukan servis pertama dianggap menjadi pemain A, harus berada di bagian belakang garis baseline ketika melakukan servis. Yang keempat, servis diarahkan secara diagonal ke lapangan permainan penerima bola atau ke arah pemain B. Yang kelima, bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul pemain B. Yang ke-6, dalam permainan ganda, rekan penerima bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul penerima atau pemain B. Dalam permainan olahraga tenis, pemain kehilangan poin apabila bola yang dipukul keluar dari garis. Yang kedua, memukul bola 2 kali. Yang ketiga, bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan lawan. Yang keempat, memukul bola sebelum melewati net. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.